Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Saputra. Kali ini saya akan melakukan presentasi pemenuhan ujian akhir semester dengan judul Makroekonomi Argentina pada 2023 sampai dengan 2024. Pembahasan kali ini yaitu pertama inflasi, lalu kurs rupiah peso USD, PDB, neraca perdagangan dan pembayaran, dan terakhir ringkasan dan kesimpulan. Pertama, inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu periode waktu tertentu. Jadi jika inflasi terjadi, nilai uang akan menurun, artinya daya beli masyarakat juga akan berkurang. Inflasi yang terjadi di Argentina. Pada tahun 2023, inflasi tahunan mencapai angka 211,4%, merupakan angka inflasi tertinggi sejak awal 1990-an. Hal ini didorong oleh lonjakan harga makanan. Pada tahun 2024, inflasi turun tajam ke angka 117,8% berkat reformasi radikal yang dilakukan oleh Presiden Milei. Pada awal 2025 turun lagi menjadi 84,5% pada bulan Januari dan selanjutnya 66,9% pada bulan Februari. Meskipun ini adalah terendah sejak pertengahan tahun 2022, inflasi ini juga masih cenderung tinggi ya. Meskipun sudah mulai terkendali, tetapi seperti dilihat di Februari 2025, angka inflasinya masih di 66,9%. Selanjutnya, kurs rupiah peso USD. Pada Desember 2023, devaluasi besar dari angka 366 ke 800 pesos, itu naik 54%. Lalu pada 2024 sampai dengan 2025 mengikuti sistem dari IMF antara 1000 sampai 1400. Lalu ada penstabilan nilai tukar dengan BEN, bagian dari kontrol inflasi dan reformasi IMF. PDB Argentina tahun 2023 sekitar 1.239,5 miliar USD. Ini tumbuh sebesar 2,8%. Lalu 2024 meningkat lagi di angka 1.302,5 miliar USD. Pertumbuhannya plus 3,3%. Lalu pada 2025 perkiraan sekitar pada 2025 perkiraan sekitar 1.372 miliar, tumbuh sekitar 3%. Kesimpulannya, ekonomi kembali tumbuh positif setelah resesi ringan akibat kebijakan yang ketat. Neraca perdagangan dan pembayaran. Itu barang 2023 sampai April 2024 berbalik dari defisit lebih kurang 0,5 miliar US dollar pada 2022-2023 menjadi surplus 7,2 miliar USD itu di bulan Desember sampai dengan April. Lalu surplus akumulasi cash basis Desember sampai dengan April sekitar 15,5 miliar. Pada Juni 2025 surplus perdagangan komoditas menyusut ke 608 juta USD dibanding 2,64 miliar USD pada Juni 2024. Sektor jasa defisit menyusut 0,1 miliar accrual basis dari 0,8 miliar. Kesimpulannya dari neraca perdagangan dan pembayarannya yaitu ekspor pulih terutama agrikultur ditambah pengetatan impor menghasilkan surplus perdagangan yang signifikan. Selanjutnya ringkasan dan kesimpulan.
Kesimpulan makroekonomi Argentina 2023 sampai dengan 2024 itu mengalami guncangan besar akibat krisis inflasi dan kebijakan ekonomi ekstrim. Inflasi mencapai 211% di akhir 2023, merupakan salah satu yang tertinggi di dunia. Hal ini menyebabkan turunnya daya beli masyarakat dan meningkatnya angka kemiskinan. Untuk merespon hal tersebut, pemerintah Argentina melalui Presiden Javier Milei menerapkan reformasi pasar bebas, devaluasi peso secara besar-besaran, serta memangkas subsidi dan pengeluaran negara. Kebijakan ini berhasil menurunkan inflasi hingga ke level 118% pada 2024, namun masih dalam kategori hyperinflasi. Di sisi lain, langkah-langkah pengendalian impor dan peningkatan ekspor berhasil menciptakan surplus neraca perdagangan, memberikan angin segar bagi stabilitas devisa. PDB Argentina menunjukkan tanda pemulihan dengan pertumbuhan positif sekitar 3%, meskipun dibayangi risiko resesi teknis dan tekanan sosial akibat kebijakan penghematan. Kesimpulan akhirnya, Argentina berada dalam fase transisi ekonomi beresiko tinggi, di mana kebijakan stabilisasi mulai berdampak positif pada inflasi dan neraca perdagangan. Namun, tantangan besar masih ada, terutama dalam mengendalikan inflasi, menjaga pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi dampak sosial dari kebijakan-kebijakan ketat yang diberlakukan di Argentina. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.